Mana aja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang reaksi pembatas. Reaksi pembatas yang minggu lalu sudah dijelaskan, sekarang kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan reaksi pembatas itu adalah suatu reaksi yang berlangsung di mana ada sebuah batasan jumlah zat. Nah, ada batasan jumlah zat yang harus dijadikan acuan dalam menentukan jumlah zat yang diperlukan atau jumlah zat yang dihasilkan dalam sebuah persamaan reaksi. Nah, langkah-langkah menyelesaikan soal reaksi pembatas itu seperti apa? Ya, yang pertama adalah kalian harus konversi dulu semua data yang ada di soal itu ke dalam satuan mol. Lalu kemudian tuliskan persamaan reaksinya secara lengkap dan disetarakan. Ya, dan disetarakan. Lalu kemudian tulis hasil konversi mol dari data-data yang diketahui pada soal. Ya, di bawah dari persamaan reaksinya. Kemudian langkah berikutnya yang sangat penting adalah poin yang keempat, harus dianalisis. Ya, dianalisis manakah zat yang sebagai pembatasnya. Ya, yang menjadi pembatasnya. Nah, caranya yaitu dengan menentukan jumlah mol yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menghitung jumlah mol zat lainnya. Ya, langkah berikutnya yang kelima, ketika kamu sudah menentukan jumlah mol yang dijadikan acuannya, sudah ditentukan pembatasnya, maka pembatas itu akan menentukan jumlah mol dalam zat-zat yang bereaksi. Ya, dengan perbandingan koefisien reaksi lengkap, maka jumlah zat-zat yang ada pada persamaan reaksi, reaktan maupun produk akan bisa diketahui dengan menghitung menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Langkah terakhir adalah baru menjawab pertanyaan yang ada pada soal. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal ini diambil dari buku cetak Kimia Grafindo, contoh 6.3 yang ada pada halaman 170. Ya, contoh 6.3. Ya, 6.33 ya. 6.33 yang ada di halaman 170. Contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 28 gram logam besi direaksikan dengan 48 gram oksigen menghasilkan senyawa yaitu Fe2O3 atau namanya adalah besi 3 oksida. Nah, di dalam soal pasti akan diketahui jumlah AR-nya masing-masing dari zat yang terlibat atau unsur-unsur yang terlibat. Karena di sini adalah Fe dan O yang terlibat, maka diketahui AR Fe-nya 56 dan ARO-nya adalah 16. Soal ini menanyakan adalah dua hal. Yang pertama disuruh menentukan massa dari zat yang dihasilkan, yaitu besi 3 oksida. Lalu pertanyaan berikutnya adalah menentukan massa zat reaksi yang bersisa. Ya, massa zat reaksi yang bersisa. Nah, sesuai dengan urutan yang pengerjaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, yang di atas tadi, pertama, kamu harus mengkonversi semua data yang ada pada soal ke dalam satuan mol. Di sini ada 28 gram logam besi, kamu harus konversi menjadi mol, yaitu dengan menggunakan rumus massa dibagi AR. Ya, yaitu 28 gram dibagi 56, AR dari si Fm-nya langsung. Dapatnya adalah 0,5 mol. Berikutnya, dari oksigen yang diketahui di soal adalah 48 gram, kalian konversi, yaitu sama rumusnya menggunakan rumus massa dari oksigen dibagi dengan MR dari oksigen, yaitu 48 dibagi 32. Kenapa 32? Karena O sendiri adalah 16, sedangkan yang namanya gas oksigen itu adalah
rumus molekulernya O2, makanya untuk menghitung FrO2 tinggal kamu kalikan saja indeksnya 2, kamu kalikan dengan AR dari O yaitu 16. Didapat di sini adalah 1,5 mol. Lalu yang berikutnya kalian harus melakukan analisis. Ya, analisis di sini pertama reaksi ini, maaf, sebelum melakukan analisis, pertama kamu harus tuliskan dulu persamaan reaksinya, lalu kamu setarakan. Ya, menyetarakan persamaan reaksi. Pertama di sini ada Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Setarakan. Karena Fe di sini adalah di sini 2, maka harusnya di sini 2 dulu. Tapi ternyata kalau di sini 2, ya, O yang dihasilkan nantinya jadinya pecahan. Ya, jadinya 3/2, maka dikalikan 2. Ya, jadi kalau saya tuliskan dulu persamaan reaksinya di sini. Ya, harusnya untuk menyetarakan ini adalah karena di sini Fe1 di ruas kanan ada Fe-nya 2, maka taruhlah koefisien 2 di sini begitu. Lalu kemudian karena sudah 2 Fe-nya sudah setara kiri dan kanan, langkah berikutnya adalah O kita setarakan. Di sini O2, lalu di sini ada O3. Harusnya adalah di sini menjadi supaya setara yaitu 3/2. Nah, karena supaya tidak ada pecahan di sini, maka kamu bisa kalikan 2 semuanya ini. Ya, persamaan reaksinya kamu kalikan 2. Yaitu jadinya /2 dikali 2 jadinya 4. Lalu 3/2 dikali 2 itu adalah 3. Sedangkan yang di sini menjadi 2. Ya. Jadi semua dari persamaan ini dikalikan dengan 2. Ya, didapatlah persamaan yang akan kita pakai. Ya, jadi persamaan yang kita pakai adalah 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Masukkan data mula-mula yang didapat. Pertama adalah Fe-nya adalah 0,5 mol, lalu O2-nya adalah 1,5 mol. Kita mulai dengan cara coba-coba. Nah, dengan cara coba-coba. Pertama, yaitu kita coba 0,5 mol Fe ini menjadi sebagai acuan. Ketika 0,5 mol ini menjadi acuan, maka untuk menentukan jumlah mol zat yang ada di persamaan reaksi ini, zat lainnya, yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi untuk menentukan jumlah O2 adalah kamu tinggal membuat perbandingan 3 dibagi 4 dikali 0,5. Dapatlah 0,375. Berikutnya, koefisien dari Fe2O3 adalah 2 dibagi koefisien dari Fe adalah 4 dikali 0,5. Ya, 0,5 mol, yaitu milik jumlah molnya dari Fe, dapatlah 0,25 mol. Nah, ternyata dari hasil ini tidak ada yang berkurang. Maaf, tidak ada yang kekurangan untuk bereaksi. Jadi di sini tepat 0,5 mol yang direaksikan 0,5 mol. O2 yang kita punya adalah 1,5 mol, sedangkan yang dibutuhkan dalam reaksi hanya 0,375 mol. Maka kedua reaksi ini bisa berlangsung. Ya, tapi ketika kita menggunakan 1,5 mol ini sebagai acuannya, ya, O2 ini yang kita pakai sebagai acuan yang kita punya adalah 1,5 mol, maka untuk menghitung banyaknya Fe yang diperlukan adalah sama seperti tadi, koefisien yang diketahui, koefisien yang ditanya yaitu 4 dibagi koefisien yang diketahui yaitu 3 dikali 1,5. Dapatlah 2 mol. Nah, karena Fe yang kita punya hanya 0,5 mol, ya, karena Fe yang kita punya adalah 0,5 mol, sedangkan pada saat reaksi yang dibutuhkan adalah 2 mol, maka reaksi ini tidak bisa berlangsung. Ya, karena Fe yang dibutuhkan itu kurang 1,5 mol lagi. Ya, yang ada di sini hanya 0,5 mol, sedangkan yang dibutuhkan dalam reaksi harusnya 2 mol. Jadi yang kita gunakan adalah uji coba yang pertama ini. Ya, jadi
dalam melakukan analisis ini kamu bisa coba-coba, uji coba, atau di penjelasan di buku bisa juga menggunakan rumus yang ada di buku di halaman 171. Ya, ada di halaman 171. Ya, bisa diikuti yang di buku atau menggunakan cara yang saya ajarkan dengan coba-coba. Oke, karena kita sudah tahu 0,5 mol yang sebagai acuan Fe, maka ini sama seperti yang tadi, didapat 3/4 dikali 0,5 mol, dapatnya 0,375 mol. Lalu di sini Fe2-nya juga adalah, Fe2O3-nya adalah 2/4 dikali 0,5 mol, dapatnya 0,25 mol. Maka kita hitung sisanya setelah bereaksi. Ketika reaksi selesai, ya ternyata Fe habis terpakai semua, maka tidak bersisa. O2-nya bersisa nih. Ya, yang kita punya adalah 1,5 mol, yang terpakai hanya 0,75 mol. Jadi bersisalah 1,125 mol. Sedangkan Fe2O3 yang terbentuk di sini adalah sebanyak 0,25 mol. Maka kita langsung saja, karena memang dia terbentuk, tidak ada mula-mulanya, kita langsung tuliskan aja di bawah ini 0,25 mol. Oke? Nah, kita jawab pertanyaan pada soal. Yang pertama adalah yang ditanya massa dari Fe2O3. Ya, massa dari Fe2O3, kamu tinggal konversi saja 0,25 mol yang ada di tabel persamaan reaksi ini, ya, dengan MR-nya dari Fe2O3. Ya, kamu hitung MR dari Fe2O3, yaitu 2 dikali ARFE, tinggal dibaca di data soalnya, lalu 3 dikali ARO, juga O ada di AR soalnya, ada di data dalam soal, dapatlah 160, tinggal dikalikan jumlah molnya 0,25, dapatlah 40 gram. Berikutnya, yang B, yang ditanya adalah massa dari zat reaksi yang bersisa. Di sini yang bersisa adalah oksigen, O2. Ya, yang bersisa oksigen, sebanyak 1,125 mol. Sama seperti tadi, karena yang ditanya adalah massa, untuk menghitung massa, ya tinggal dihitung jumlah molnya dikalikan MR-nya. MR dari O2 adalah 32. 32 dikali 1,125 dapatnya dari 36 gram. Sekian untuk soal ini. Contoh soal yang pertama. Jika tidak atau ada yang kurang jelas, boleh komentar di kolom komen di bawah ini. Soal pembahasan tentang reaksi pembatas. Nah, di sini saya ambil 2 contoh soal lainnya yang diambil dari buku cetak Grafindo Kimia kelas 10. Saya ambil soal dari uji kompetensi 6.7 yang ada pada halaman 171. Ya, ada 2 soal di sini. Yang pertama adalah pada pembakaran 2 mol gas propana, rumus kimianya diberitahukan ada C3H8 dengan 7 mol gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Pertanyaannya adalah menentukan jumlah mol per reaksi yang tersisa, dan yang B adalah menentukan jumlah mol CO2 dan H2O yang dihasilkan. Nah, untuk soal yang kedua adalah pembakaran 14 gram C2H4 dengan 48 gram O2. Tentukan massa reaksi yang bersisa. Lalu yang berikutnya, yang B adalah yang ditanya massa dan volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan standar atau STP. Ya. Jadi diingat kembali tentang konsep mol, ya, bagaimana cara mengkonversi dari mol ke massa, lalu ke volume dalam keadaan STP. Ya. Di sini untuk mengingat kembali, ya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengerjaan adalah kalian harus mengkonversi semua data yang ada dalam soal ke satuan mol, ya, ke dalam satuan mol. Lalu sebelum saya masuk ke pembahasan, untuk kedua soal di sini yang dipakai adalah gas atau senyawa hidrokarbon, ya, kayak contoh soal nomor 1 yaitu propana C3H8, ya, C3H8 di sini juga menggunakan senyawa hidrokarbon, ya, yaitu
Di sini adalah C dan H. Ya, C-nya ada 3, H-nya 8. Ya, makanya namanya gas propana. Lalu untuk yang contoh soal nomor 2, C2H4 ini juga adalah termasuk kelompok senyawa hidrokarbon, ya, senyawa yang berbentuk dari unsur C atau karbon dan unsur H yaitu hidrogen. Ya. Nah, setiap hasil pembakaran dari senyawa hidrokarbon, ya, pasti yang akan dihasilkan adalah gas karbon dioksida dan uap air. Ya. Nah, materi ini akan kalian dapatkan nanti di kelas 11. Ya, di semester 1 itu tentang bab hidrokarbon. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Ya, untuk penyelesaiannya di sini, ya, untuk penyelesaiannya di sini, penyelesaiannya di sini, karena pada soal nomor 1, ya, karena pada soal nomor 1 sudah diketahui semua dalam satuan mol, ya, seperti ini, 2 mol propana dan 7 mol gas oksigen, maka kita tidak perlu mengkonversi lagi satuannya karena sudah dalam satuan mol. Maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah tuliskan persamaan reaksinya dulu. Ya, persamaan reaksinya kamu tulis. Ya, awalnya ini harusnya kita setarakan dulu. Ya, kita setarakan gas propana C3H8 ditambah O2, oksigen itu O2 menghasilkan karbon dioksida itu adalah CO2 dan H2O atau namanya adalah uap air. Kita setarakan, jadi di sini C-nya 3, maka di sini koefisiennya 3, untuk melengkapi C-nya sama-sama 3 di kiri dan kanan. Lalu hanya di sini 8, maka supaya juga sama-sama 8, maka koefisien yang nempel di H2O ini harus 4, jadi 4 dikali H2 menjadi 8. Kita jumlahkan O-nya, 3 dikali 2, 6, 4 dikali 1, 4, kalau dijumlahkan jadinya 10. Nah, 10 di ruas kanan ada O sebanyak 10 atom. Maka di ruas kiri O-nya juga harus 10 atom. Supaya 10 atom bagaimana caranya? Kita tambahkan koefisien 5 di sini. Ya, kita tambahkan koefisien 5 di sini. Oke, kita lanjutkan. Kita coba analisis ya satu persatu. Nah, dengan rumus kimia yang sudah kita setarakan. Kita tuliskan di sini C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Mula-mula ya, kita punya 2 mol C3H8 dan 7 mol H2O. Kita coba-coba ya. Kita gunakan 2 mol di sini sebagai acuan. Ketika 2 mol di sini, maka oksigen yang dibutuhkan adalah 5 dibagi 1 dikali 2, itu adalah 10 mol. Nah, karena ini 10 mol, ya, kita tidak perlu menghitung sebelah sini dulu, kita coba analisis. Karena O2 yang diperlukan adalah 10 mol, sedangkan O2 yang kita punya itu hanya sebanyak 7 mol, maka reaksi ini tidak bisa berlangsung. Ya, reaksi ini tidak bisa berlangsung karena O2 yang kita punya kurang. Ya, yang kita punya hanya 7 mol, sedangkan reaksi yang diperlukan adalah 10 mol. Kita ganti, acuannya bukan C3H8, tapi acuannya adalah O2. Di sini O2-nya acuannya kita pakai adalah 7 mol. Maka kalau 7 mol di sini O2-nya, untuk mendapatkan kebutuhan dari C3H8 itu adalah tinggal pakai koefisien 1/5 dikali 7. Ya, di sini koefisiennya kalaupun tidak ditulis artinya itu 1. 1 dibagi koefisien O2 adalah 5 dikali 7. Ya, ingat kembali rumusnya kayak minggu lalu. Yang ditanya dibagi yang diketahui dikali yang diketahui. Ini ya, 1 dibagi 5 dikali 7. Dapatlah 1,4. Oke. Karena 1,4 di sini lebih kecil daripada yang kita punya adalah sebanyak 2 mol, berarti reaksi ini pasti bisa berlangsung. Ya, reaksi ini pasti bisa berlangsung karena C3H8 yang dibutuhkan hanya 1,4, sedangkan yang kita punya ya, di dalam data di dalam soal adalah sebanyak 2 mol. Maka kita teruskan ke produknya, yaitu untuk menghitungnya sama seperti tadi, 3 dibagi 5 dikali 7. Ya, kalau kalian hitung dapat adalah 4,2. Sama halnya berikut, 4
dibagi 5 dikali 7. Ya, didapat adalah 5,6. Oke, inilah yang akan menjadi acuan kita. Ya, ini yang akan menjadi acuan kita. Jadi, untuk menjawab pertanyaannya, kita lihat dari tabel yang di sini. Ya, kita lihat dari tabel yang di sini. Ya, kita lanjutkan lagi tabelnya. Jadi, setelah reaksi ini berlangsung, maka yang bersisa di sini adalah C3H8 sebanyak 0,6 mol, O2-nya habis terpakai semua, lalu CO2-nya terbentuk sebanyak 4,2 mol, dan H2O-nya terbentuk sebanyak 5,6 mol. Nah, inilah yang terbentuk di dalam soal yang kita bisa jawab. Ya. Jadi, bisa dilihat di sini, ya. Ini adalah pertanyaannya jumlah mol reaksi. Ya, jumlah mol reaksi. Ya, jumlah mol reaksi bisa dilihat di sini. Sebentar, jadi jumlah mol reaksi di sini adalah yang bersisa, ya, jumlah mol reaksi yang bersisa itu adalah sebanyak 0,6 mol. Ya, yang bersisa di sini adalah sesuai dengan tabel hasil perhitungan kita adalah C38. Lalu jumlah zat yang terbentuk di sini ada CO2 dan H2O. Bisa kita baca juga dari tabel di sini. CO2 yang terbentuk adalah sebanyak 4,2 mol. H2O yang terbentuk juga sebanyak 5,6 mol. Nah, kenapa kita nggak usah konversi? Karena yang ditanya pun di dalam soal, ya, yang ditanya pun di dalam soal adalah tentukan jumlah molnya. Ya, tentukan jumlah molnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar di bawah. Oke, untuk penyelesaian nomor 2. Ya, untuk penyelesaian soal nomor 2 bisa kita lihat di sini. Ya, bisa kita lihat di sini. Jadi, pada pembakaran 14 gram C2H4 dengan 48 gram O2, kan data yang dikasih tahu di sini adalah dalam satuan gram atau massa, harus kalian konversi untuk mencari molnya, yaitu berarti mol C2H4 adalah kamu menggunakan rumus massa dibagi AR. Ya, massa di sini adalah 14 gram dibagi 28, jadinya adalah 0,5 mol. Lalu mol O2 di sini adalah massanya adalah 48 gram dibagi O2, jadinya adalah 48 dibagi 32 sama 1,5. Oke. Sama halnya dengan yang tadi, kita tuliskan persamaan reaksinya. C2H4 ditambah O2, seperti yang tadi saya bilang, hasil dari reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon, pasti hasilnya adalah karbon dioksida dengan H2O. Ya, karbon dioksida dengan H2O. Maka, kita hitung di sini. Ya, kita hitung di sini. Kita setarakan dulu. Ya, kita setarakan. Di sini C2H4 di kiri C-nya ada 2, maka di kanan supaya setara kita taruh 2 di sini. Lalu di kiri H-nya ada 4, di sini hanya 2, berarti kita taruh 2 juga di sini. 2 kali 2 jadi 4. Kita hitung O-nya. 2 kali 2 4, ditambah 2 kali 1 2, jadinya 6. 6 supaya di sini juga 6 kita kalikan 3. 3 dikali 2 6. Oke. Ini adalah persamaan setaranya. Kita cukup tulis saja langsung kembali di sini. Masukkan datanya. Mula-mula yang diketahui adalah C2H4 sebanyak 0,5 mol dan C2H4 yang tidak adalah 0,2 mol dengan O2-nya adalah sebanyak 1,5 mol. Ya, kita analisis, kita reaksi, kita coba C2H4 sebagai acuan kita.
Kalau kita pakai 0,5 mol C2H4, maka kebutuhan O2-nya berapa? Di sini kebutuhannya adalah 3 dibagi 1 dikali 0,5 adalah 1,5. Nah, kalau kita lihat di sini 1,5 dan di sini 1,5 pas. Ya, tepat habis, ya, tidak bersisa. Maka kita bisa lanjutkan nih ke sebelahnya. Ya, 2 dibagi 1 dikali 0,5 adalah 1 mol. 2 dibagi 1 dikali 0,5 adalah 1 mol. Oke. Nah, jawab pertanyaannya yang ditanya adalah zat reaksi yang bersisa itu siapa? Di sini kalau kita lihat dua-duanya nggak bersisa nih karena C2H4 di sini sama-sama habis, 0,5 juga 0,5 yang terpakai. Untuk O2-nya atau oksigennya juga di sini 1,5 yang kita punya. Lalu kebutuhan reaksinya juga yang dipakai adalah 1,5 mol. Maka tidak ada yang bersisa. Karena tidak ada yang bersisa, ya kita tulis saja berarti reaksi tidak ada yang bersisa. Nah, reaksi seperti ini ketika tidak ada yang bersisa, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi ekivalen. Ya, jadi kata ekivalen di sini, ya kata ekivalen di sini adalah artinya adalah ketika reaksi yang berlangsung dengan kedua reaktannya sama-sama habis atau tidak bersisa. Nah, atau kata lainnya bereaksi secara sempurna, tidak ada yang bersisa. Ya, tidak ada yang bersisa. Jadi O2 yang dipunya 1,5 mol terpakai 1,5 mol habis. C2H4 yang kita punyanya awalnya adalah 0,5 mol, lalu ketika direaksi juga kebutuhannya 0,5 mol, tidak ada yang bersisa juga habis. Dan maka reaksi seperti ini ketika kedua reaktannya itu sama-sama habis dinamakan reaksi ekivalen. Oke. Untuk jawab pertanyaan yang B, ya massa dari CO2, ya udah kita tinggal lihat dari sini dari tabel hasil perhitungan kita. CO2 yang dihasilkan adalah 1 mol, maka 1 mol tinggal dikalikan MR dari CO2. Ya, kita hitung aja MR dari CO2 itu adalah 44 ya. Untuk data AR-nya bisa lihat di buku atau di tabel periodik. Ya. Jadi tinggal 1 dikali 44 adalah 44 gram. Nah, untuk yang berikutnya pertanyaannya adalah volume. Ketika yang ditanya volume CO2, ya berarti tinggal volume untuk keadaan STP itu adalah pengalinya 22,4, berarti 1 mol dikali 22,4, jadi 22,4 liter. Ya. Nah sekarang, apakah ada yang ingat kalau misalnya dia bukan dalam keadaan STP? Ya, ini kan STP nih. Kalau berikutnya dalam keadaan RTP bagaimana? Ya, kalau ditanya volume dalam keadaan RTP, ya gampang. Berarti sama kalau dalam kondisi RTP untuk volume dari misalnya kita pakai H2O. Ya, kita pakai H2O misalnya. Maka tinggal dilihat nih di dalam tabel perhitungan analisis kita, H2O yang terbentuk adalah 1 mol. Tinggal dikalikan angka pengali untuk RTP itu adalah 24 liter. Maka hasilnya menjadi 24. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ditanya adalah jumlah partikel? Jadi, jumlah partikel dari H2O misalnya. Ya. Nah, ingat-ingat kembali, mau konversi dari mol ke jumlah partikel tinggal diapakan? Ya, itu tinggal dikalikan dengan angka Avogadro atau bilangan Avogadro. Besarnya berapa? 6,02 dikali 10 pangkat min 23. Begini ya. 10 pangkat min 23.
Maaf, bukan min 23, tapi 10 pangkat 23 ya. Tidak ada minnya. Ya, jadi tinggal kamu kalikan bilangan Avogadro-nya 1 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jawabannya berapa? Ya, pastinya langsung itu. Karena 1 dikali bilangan berapapun pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka hasil dari perhitungan ini sudah pasti adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Ya, satuannya bisa partikel atau molekul. Ini ya, karena dia H2O pasti molekul. Kalau mau pakai satuan atom berarti harus dia unsur. Ya, oke, sekian aja untuk pembahasan reaksi pembatas. Untuk contoh soal reaksi pembatas. Udah ada 3 contoh soal yang dibahas. Semoga bisa lebih memahami. Mohon maaf kalau bila ada kata-kata atau penjelasan yang salah. Nah, bila ada pertanyaan boleh ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih.